akan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami, karena Bapak dan Ibu sudah kami anggap sebagai orang tua kami sendiri. Bapak Wali Kota Probolinggo dan Ibu adalah penyemangat kami dan merupakan teladan yang baik bagi kami, yang selalu memberikan motivasi, kejujuran, dan akhlak beretika dalam bekerja. Seperti yang pernah Bapak sampaikan kepada kami semua, jabatan boleh berakhir dan ada masanya, tetapi untuk silaturahmi kita tidak boleh berakhir dan tetap terjalin. Kami semua cinta dan sayang kepada Bapak Wali Kota Probolinggo beserta Ibu, dan teruntuk juga kepada Ibu Haja Aminah Hadi Zainal Abidin yang merupakan sosok wanita dan seorang ibu yang lemah lembut, perhatian, humble, dan sabar. Semoga Bapak Wali Kota Probolinggo beserta Ibu tetap istiqomah dan tetap berjuang untuk Kota Probolinggo tercinta. Banyak hal yang sudah kami lalui, terutama kami di bagian umum, di bagian rumah tangga, yang sehari-harinya banyak secara langsung melayani Bapak Wali Kota. Ada banyak hal-hal yang berkesan di hati kami, utamanya adalah pelajaran hidup Bapak. Selama kami melayani Bapak Wali Kota, kami juga nun sewu Bapak mengamati bagaimana cara Bapak memimpin. Ada banyak hal-hal yang kemarin sempat diceritakan ketika kontek, dan mohon maaf baru kami tahu Bapak. Jadi apa yang misalkan nun sewu saya langsung sebut saja, misalkan saya gimana? Kemarin Ibu juga menjelaskan begitu. Ternyata untuk apa? Ketika kami salah, kami langsung dimarahi. Itu bentuk dari ketegasan beliau. Tapi di balik itu, Ibu Wali kemarin bercerita, biasanya habis marah itu Bapak mikir katanya. Jadi biasanya Bapak setelah marahi kami katanya diem, katanya Ibu Wali begitu bercerita. Jadi itu pelajaran yang kami ambil apa? Bapak sebagai pemimpin begitu treatment kepada kami sebagai anak buah, agar apa? Agar tidak terjadi, tidak terulang kebiasaan-kebiasaan. Karena betul Pak, yang kami lakukan sampai saat ini, memang jujur, protes kami tidak ada Pak. Kami melayani Bapak berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dan sebelumnya. Ya tentu saja, kadang-kadang itu memang kalau misalnya standarnya apa, tidak ada standarnya yang kemarin begitu. Dan ketika itu kurang berkenan atau mungkin memang kurang pantas, beliau dengan tegas menyampaikan jadi apa yang salah. Jadi bukan saya lebih ke ini, beliau menyampaikan apa yang salah, bukan siapa yang salah. Jadi dengan itu kita bisa membenahi. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota dan Ibu tentunya atas kepemimpinan selama 5 tahun, dan juga kemarin disampaikan ketika direfleksikan di video-video yang ada bagaimana selama 5 tahun sudah 100% terrealisasi janji-janji Bapak. Semuanya
Bapak Wali Kota 5 tahun bersama kita, sudah banyak hal-hal positif yang bisa kita rasakan, baik itu fisik ya, spiritual kita banyak sekali. Kita sudah bisa lihat pertanggungjawaban beliau 2 hari semalam, refleksi kepemimpinan Wali Kota Probolinggo sudah tidak kita ragukan lagi. Dan yang terpenting, khusus saya pribadi Bapak, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Ida, saya juga banyak belajar, utamanya perihal agama, banyak sekali belajar akhlak. Kemudian kita harus bermanfaat, dan sedikit demi sedikit untuk diri saya sendiri, saya berubah, saya implementasikan hal-hal yang baik yang dicontohkan oleh Bapak Ibu. Bagian sekretariatan ini di masing-masing bidang mempunyai peran masing-masing, ya, punya peran dan tugas masing-masing sangat luar biasa. Saya bersyukur di masa kepemimpinan saya, orang-orang yang menemani di roda pemerintahan saya mulai dari level staff dan non ASN sampai di tingkat kepala bagian, sampai di tingkat OPD, asisten staf ahli dan pusekda, yang betul-betul bisa bersama-sama kolaborasi. Itu menunjukkan apa? Kita betul-betul ingin bekerja untuk kota Probolinggo. Dan saya tidak ingin apa yang sudah kita rintis kembali seperti zaman dahulu lagi. Lembaran lama sudahlah cukup, bukan lembaran baru untuk kebaikan kita semuanya. Karena sejatinya manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan setiap hari terhadap warganya dan terhadap amanah yang kita emban. Itu pesan yang ingin saya sampaikan di dalam momen yang luar biasa ini, dikarenakan tanggal 31 batas akhir jabatan saya. Pelaksanaan sebagai kepala daerah sampai akhir pasti ada batasan dan waktunya, dan itulah menjadi komitmen kita. Dan saya bersyukur alhamdulillah di masa akhir ini tidak ada satupun konsep visi misi yang masih belum tertunaikan. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah bisa mewujudkan semua itu. Di dalam kesempatan ini pula, saya sebagai pimpinan perlu saya sampaikan, pasti banyak orang yang memfitnah, banyak orang yang menghujat, banyak orang yang berasumsi-asumsi apapun itu. Saya terima apa adanya. Karena apa? Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan. Biarlah waktu yang menjelaskan kepada semuanya. Mungkin itu yang menjadikan kita kesadaran kita, karena manusia baru ada penyesalan setelah melalui dan melewati proses itu semuanya. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap harus melangkah bersama, dan insya Allah setelah purna tugas tanggal 31 ini, memang tadi betul yang disampaikan, silaturahmi tetap bisa terjalin, insya Allah bisa terjalin, dan terus kita bisa memberikan satu masukan kebaikan untuk persoalan bagaimana nantinya setelah purna ini, apakah maju lagi atau bagaimana, itu saya tidak memikirkan itu. Saya insya Allah akan melihat hasil dari pemilu 2024 ini, tanggal 14 itu. Dari hasil itu saya akan lihat kepercayaan masyarakat terhadap saya bagaimana, atau sudah tidak percaya lagi. Karena amanah tidak perlu dikejar-kejar sampai segala macam cara, karena amanah yang diemban harus dipertanggungjawabkan kelak. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap